Kalau kita bicara soal kedaulatan sebuah negara, salah satu fondasi utamanya adalah, ya, ketahanan pangan dan energi. Nah, di Indonesia ternyata ada satu perusahaan raksasa yang jadi jantung dari misi strategis ini. Misi untuk memastikan semua kebutuhan pokok kita bisa terpenuhi dari dalam negeri. Yuk, kita bedah bareng-bareng peran krusial PTPN Group untuk masa depan Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau lempar satu pertanyaan nih. Coba Anda pikirkan, apa sih salah satu tantangan tersembunyi paling besar yang sedang dihadapi Indonesia saat ini? Jawabannya, mungkin bakal bikin kaget. Dan ini ada hubungannya banget sama sesuatu yang kita konsumsi hampir setiap hari. Nah, ini dia jawabannya. 47,2 triliun rupiah. Ini bukan anggaran buat bangun jalan tol atau jembatan loh. Angka segitu gedenya, itu adalah nilai gula yang diimpor Indonesia cuma dalam 1 tahun. Fantastis kan? Angka ini menyoroti satu titik lemah yang, ya, cukup kritis bagi negara kita. Angka impor gula yang masif tadi itu sebenarnya cuma puncak gunung es aja. Itu cuma satu contoh dari tantangan yang jauh lebih besar. Gimana caranya Indonesia bisa benar-benar mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri? Jadi, inti masalahnya di sini nih. Ketergantungan kita sama negara lain buat pasok bahan pokok kayak gula itu bukan cuma soal duit, tapi udah masuk ke ranah keamanan nasional. Makanya pemerintah sekarang mendorong banget agenda swasembada. Dan ada satu pemain utama yang dapat tugas buat menjalankan misi ini. Siapa dia? Yuk, kita kenalan sama juara nasional yang ada di garda terdepan perjuangan ini. PT Perkebunan Nusantara, atau yang lebih kita kenal sebagai PTPN Group. Jadi, PTPN Group ini adalah BUMN di bidang perkebunan. Mereka dapat tugas langsung dari pemerintah untuk mendukung program-program prioritas nasional. Terutama yaitu tadi, swasembada pangan dan energi. Dan kalau kita ngomongin skala operasinya, wah, masif banget. Biar kebayang ya segede apa, PTPN itu mengelola lahan konsesi seluas 1,18 juta hektar. Gede banget. Lahannya tersebar di mana-mana, di seluruh Indonesia, dan semuanya itu didedikasikan untuk menghasilkan komoditas-komoditas vital. Nah, buat ngurusin lahan seluas itu tentu butuh orang yang banyak banget kan? PTPN itu mempekerjakan sekitar 120.000 karyawan yang tersebar di 24 provinsi. Ini menunjukkan dampaknya bukan cuma ke produksi doang, tapi juga ke ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Produknya apa aja? Wah, macam-macam. Portofolio PTPN ini beragam banget. Isinya komoditas-komoditas paling penting buat Indonesia. Ada kelapa sawit dan tebu, ini yang jadi fokus utama kita nanti. Terus ada juga karet, teh, sama kopi. Oke, sebelum kita intip rencana masa depan PTPN, penting banget buat kita tahu gimana mereka bisa sampai di titik ini. Soalnya, beberapa tahun lalu, kondisi perusahaan ini beda jauh loh. Yuk, kita lihat cerita transformasi mereka yang luar biasa. Perubahannya itu drastis banget. Coba bayangin deh, dari tahun 2014 sampai 2018, perusahaan ini tuh rata-rata rugi 1,2 triliun rupiah setiap tahun. Rugi ya. Tapi lihat sekarang, dari 2021 sampai 2023, mereka justru bisa cetak untung rata-rata 4,7 triliun rupiah per tahun. Ini benar-benar comeback yang fenomenal. Gimana caranya? Ternyata mereka punya roadmap transformasi yang jelas banget. Pertama, ada fase bertahan hidup, di mana mereka beresin utang-utangnya. Terus, fase memperbaiki fundamental. Di sini mereka benerin pondasi bisnisnya biar sehat lagi. Nah, sekarang mereka udah masuk fase pertumbuhan dan ekspansi. Ini menunjukkan kalau manajemen dan cara kerja mereka itu solid. Nah, karena fondasinya udah kuat, PTPN sekarang siap menjalankan misi utamanya dari pemerintah. Misi apa? Yaitu tadi, mencapai swasembada nasional buat 2 barang paling kritis, minyak goreng dan gula. Hubungannya itu jelas banget. Di satu sisi, ada perintah resmi dari pemerintah, misalnya lewat peraturan presiden. Nah, di sisi lain, ada PTPN yang kerja di lapangan yang menanam dan memanen untuk mewujudkan perintah itu. Jadi nyambung kan? Kunci dari semua strategi ini tuh ada di satu kata, hilirisasi. Apaan tuh? Gampangnya gini, kita nggak lagi cuma jual bahan mentah ke luar negeri, kayak CPO kelapa sawit gitu aja. Tapi kita olah dulu di sini, di Indonesia. Jadi barang jadi yang nilainya lebih tinggi. Contohnya, ya jadi minyak goreng, biodiesel, bahkan bisa jadi bahan bakar pesawat. Keren kan? Nah, yang paling penting adalah targetnya yang jelas banget dan bisa diukur. Untuk minyak goreng, lewat anak perusahaannya Palmco, targetnya produksi 1,8 juta ton per tahun di 2029. Dan untuk gula, lewat Sugarco,
targetnya lebih ambisius lagi, swasembada penuh gula konsumsi di tahun 2028. Tapi, tunggu dulu. Misi PTPN itu nggak berhenti di urusan perut doang loh. Mereka juga punya komitmen yang gede banget untuk isu keberlanjutan dan ekonomi hijau. Yah, kan ini yang lagi jadi tuntutan dunia sekarang. Komitmen ini mereka wujudkan lewat prinsip yang namanya ESG, atau lingkungan, sosial, dan tata kelola. Contohnya juga nyata banget. Dari sisi lingkungan, mereka bangun pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Dari sisi sosial, mereka gandeng puluhan ribu petani kecil. Dan dari sisi tata kelola, mereka pakai sistem anti-suap yang standarnya internasional. Dan ini bukan cuma ngomong doang ya. Menurut lembaga pemeringkat internasional, PTPN itu masuk 3 besar dunia untuk peringkat ESG di sektor pertanian. Ini pengakuan kelas dunia loh, yang menunjukkan komitmen mereka untuk bekerja secara berkelanjutan. Komitmen hijau mereka ini juga kelihatan dari inovasinya di energi terbarukan. PTPN ini lagi aktif banget ngembangin biofuel, kayak biodiesel, terus bioetanol dari tebu, bahkan sampai Sustainable Aviation Fuel atau SAF. Ini memposisikan mereka sebagai pemain kunci dalam transisi energi hijau di Indonesia. Jadi, setelah kita lihat semuanya, muncullah satu pertanyaan besar. Sanggup nggak sih satu perusahaan, walaupun segede PTPN, mengemban tanggung jawab yang sebesar ini? Mengubah nasib ketahanan pangan satu negara, sekaligus jadi motor untuk masa depan yang lebih hijau? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi yang jelas, langkah-langkah yang sudah mereka ambil sejauh ini menunjukkan ambisi dan potensi yang luar biasa.